Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai berlatar di kota Columbus, Ohio tahun 2045. Pokoknya di zaman ini manusia lebih senang hidup di dunia virtual daripada di dunia nyata. Salah satunya yaitu seorang remaja bernama Wade Watts yang sekarang hidup di lingkungan kumuh tanpa orang tua. Dia hidup cuman sama bibinya. I was born in 2027. Di tahun 2045 ini, Columbus jadi kota berkembang tercepat di bumi. Dan di kota ini juga Halliday dan Morrow memulai Gregarious Game. Pokoknya Halliday ini ibarat pahlawan lah buat mereka yang udah kesel banget sama dunia nyata. Karena Halliday udah menciptakan sebuah game yang ngebuat mereka ini bisa pergi kemana aja tanpa harus keluar dari rumah. Dan dunia itu disebut Oasis. This surf a 50-foot monster wave in Hawaii, the size of a planet. You can lose your money there because of all the things they can be. Kemudian kita pun diperkenalkan dengan avatar si Wade di dunia Oasis. Di sini, Wade ini bukan tipe player yang apa-apa sendirian. Dia ini punya beberapa teman di sana. Mereka adalah Aich, Daito, dan Sou. Yang sekarang mereka ini lagi di planet Dome buat farming uang di sana. Tapi resikonya juga gede. Karena setiap kalian mati, walaupun avatarnya bisa hidup kembali, barang-barang kalian semuanya bakal hilang dalam sekejap. Great place to pick up coin. Figures age would be there. Oasis was littered with enough randomly powerful stuff for all your money, losing your shit. Sang founder Oasis yaitu Halliday dan Morrow meluncurkan Oasis pertama pada tahun 2025. Seketika langsung sukses, itu membuat mereka langsung jadi kaya raya. Tapi Morrow tiba-tiba keluar setelah beberapa tahun. Lalu Halliday ini bukan hanya jadi pemilik perusahaan terbesar dunia, tapi orang-orang sampai nganggep dia adalah Tuhan sang pencipta. Lalu pada tahun 7 Januari 2040, Halliday ini harus tutup usia dan disinilah momen yang merubah segalanya. Intinya sebelum Halliday ini meninggal, dia ini nyiapin sebuah Easter egg. Nah, kalau di anime itu kayak One Piece lah. Dan orang yang pertama kali menemukan Easter egg itu, dia bakal mewarisi saham dari Gregarious Game senilai 500 juta triliun. Serta kendali penuh ke Oasis itu sendiri. Bayangin aja siapa yang kagak tergiur sama hadiahnya tuh, 500 juta triliun. Gokil. Tapi buat mencapai Easter egg itu, mereka ini perlu ngumpulin 3 kunci rahasia yang sangat-sangat susah mereka dapetin. Yang mana dalam 5 tahun perlombaan dimulai, belum ada satu orang pun berhasil dapetin salah satu kuncinya. Object in a game that gives $1 trillion worth. And I created 3 keys. 5 these straits will reach the end. Could say they're invisible, hidden in a dark Easter egg. Begin. Karena saking susahnya, tinggal beberapa kelompok aja yang masih ikutan dalam perburuan Easter egg, yaitu Egg Hunter kayak si Wade dan kawannya. Ada Caesars, mereka ini bekerja untuk IOI di industri online inovatif. Mereka ini perusahaan terbesar kedua yang berhasrat menjadi yang pertama. Pokoknya mereka ini all-in lah dalam perburuan Easter egg ini. Bahkan sampai ada penelitinya dan semuanya itu tunduk dengan satu kepala, yaitu Nolan Sorrento. Dan sekarang Wade ini bakal ngikutin balapan mobil, salah satu event buat mereka ini bisa dapetin kunci pertamanya. Pokoknya kacau lah ini balapan brutal, kalian lihat aja nih sendiri. Di tengah balapan itu, Wade ini sadar ada satu pengendara motor orang terkenal di Twitch, orang yang menantang Caesars. Dia adalah Artemis.
Tapi pas pintu finish udah di depan, sayangnya Wade ini nggak bisa terus maju karena di depan King Kong tiba-tiba ngeblok jalan ke sana. Karena itulah mereka pun gagal lagi dalam mendapatkan kuncinya. Habis dari balapan, karena motor si Artemis yang rusak parah, Wade ini ngajak dia buat ke tempat si Edge, yang emang keahlian si Edge ini buat benerin barang-barang rakit-rakit gitulah. Oh, hey, check this out. I mean, he's really good, but... Favorite shooter? Excuse me? James Halliday's favorite first person. Now I know why you stopped short. Tapi gak lama dari itu, Wade ini dipanggil sama pacar bibinya yang kesel kalah dalam pertandingan tinju. Tapi dia ini malah nyalain si Wade karena dia pakai sarung tangan si Wade. Padahal itu salah dia sendiri karena kagak naikin level dulu sebelum tanding. On and level up like everyone else. You don't get all of it. But I was gonna win. You noob. Halliday down, sitting here in my tiny corner of nowhere. Besokan harinya, Wade ini datang ke gedung Halliday jurnalis karena pas hari kontes diumumkan, kantor ini tiba-tiba muncul. Dan si Halliday nyuruh semua orang buat melihat ke dalam otaknya. Di sini, Wade ini ngeliat rekaman pas si Halliday ini lagi debat sama sahabatnya yaitu si Morrow. Yang intinya, Morrow ini pengen buat peraturan baru di Oasis. Karena Oasis udah bukan game lagi sekarang, orang-orang udah pada lupa sama dunia nyata. Lebih mentingin hidup di Oasis. Tapi si Halliday ini tetap gak mau ngubah apapun di Oasis. Alright, if you make something people want, we created something beautiful, Jim, and we're back to where we started. But that's the point. Si Wade yang pengen pergi, dia ini ngedengar kata-kata si Halliday yaitu mundur sangat cepat, secepat yang kita bisa. Karena itulah Wade ini jadi punya pencerahan sekarang. Backwards, really fast, fast as we can. Really put the pedal to the metal, you know. Kemudian Wade dengan rasa percaya diri, dia pun coba sesuatu clue yang tadi baru aja dia tangkap. Ya, jawaban dari semua itu adalah jalan mundur bukan terus maju sampai garis finish. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Wade ini berhasil nyantumin nama dia di papan skor karena berhasil mendapatkan kunci pertamanya, serta dapat clue kedua buat kunci selanjutnya. Yang karena itulah, di IOI semua orang pada kebingungan siapa itu si Wade dan gimana si Wade ini bisa dapatin kuncinya. Padahal mereka semua udah kerain semua kekuatan mereka buat perlombaan ini. Parzival, and how the hell is he winning? Well, here's have an army. And yet, he's got the first key. That services dwarfs hardware. Bahkan si Nolan udah sampai berniat buat ngabisin avatar si Wade biar Wade ini turun dari papan skor dengan cara nyewa seorang pembunuh bayaran yang bernama Iroh. Reason we're meeting here. Yes, Nolan. A job for you. Be on him like hose on Santa. I rock. How much? Normal fee. Done. Sedangkan di tempat si Wade, karena kemenangan mendapatkan kunci pertama, dia pun berhasil dapat hadiah gede, yaitu 100.000 koin. Yang ngebuat Wade ini langsung belanjain koin-koin itu buat beliin alat-alat senjata yang OP. As soon as I took the key, all the coins just appeared in my account. Kills every avatar on the planet, even the owner. I need one of those. Okay, don't spend all your money. Kemudian setelah si Wade ini berhasil menangin kunci pertamanya, ada 5 orang lagi yang berhasil masuk ke papan skor. Mereka adalah Artemis, dia ini ngeliat lintasan yang diambil si Wade sebelumnya. Kemudian Edge, Daito, Sho, mereka ini berhasil karena dikasih tahu sama si Wade. She saw me going backwards. I gave H a tip. Best friend Sho, he totally totaled his. Pretty sure he bragged to our pal Daito, cause Hidden key, a leap not taken. Retrace your... Di dunia nyata, Wade ini mulai nyelidikin petunjuk kedua yang isinya gini. Pencipta yang benci ciptaannya, kunci tersembunyi, lompatan yang tak diambil, selidiki jejakmu. Larilah dari masa lalu, dan kunci giok akhirnya jadi milikmu. hates his own creation. A
hidden key elite nut. Kemudian Wade yang coba buat nyari informasi di Holiday Journalist. Ternyata Wade ini sekarang jadi seorang sangat populer di Oasis karena pencapaian mendapatkan kunci pertamanya. You're famous now. You can't just go. That is not. Untungnya Artemis ini narik si Wade dan ngasih sebuah item kamuflase biar si Wade ini nggak dikenalin sama orang-orang. Without changing your look. Just went live. 6 days prior, December 2nd, 20... Sekarang sambil dipandu sama si kurator, Wade sama si Artemis ini mulai nganalisis nyari petunjuk dari masa lalu si Holiday kayak sebelumnya. Di sini mereka ini baru tahu kalau si Nolan dulunya adalah pegawai magang di tempat si Holiday. Makanya dia ini pede banget ngiyakinin IOI buat ngebentuk Caesars. Kemudian mereka ini nangkap satu hal penting lagi, yaitu Holiday pernah berkencan sama istri sahabatnya sendiri, yaitu si Odegan Morrow. Dan wanita itu bernama Kira, tapi di jurnalis Holiday, nama Kira ini cuma disebutin satu kali, karena Kira ini udah meninggal. Underwood. As in Ogden Morrow's wife? Just watch. Give me some juice. Only mentioned once in all of Halliday's journals. That's not... Karena itulah mereka ini harus cari tahu tentang si Kira, wanita yang sangat dicintain si Haley. Dan sebelum cabut, kurator ini tiba-tiba ngasih sebuah koin buat si Wade. Sedangkan si Artemis, dia ini coba buat ngajak si Wade kencan malam ini. You free Thursday? Who, me? Meet me there. I don't do that. Ngedenger ajakan itu, Wade yang belum pernah pacaran langsung pusing mikirin outfit buat kencan nanti malam. Yang ngebuat si Edge ini coba nyadarin si Wade buat jangan terlalu cinta sama wanita di game. Karena kita nggak tahu wujud asli wanita itu. Siapa tahu dia adalah seorang pemuda seberat 300 pound. Tapi si Wade yang udah jatuh cinta, dia pun gak ngedengerin perkataan si Edge itu. Could actually be a 300-pound dude who has got to be more careful about who you meet in the Oasis. H. She could be a dude too, dude. Dan malamnya, Wade pun datang ke tempat yang udah dijanjiin si Artemis. Tapi dia nggak sadar ternyata di sisi lain, Aerox lagi mantau mereka. Cool, right? I mean, So what's... creator. Who hates his own creation? And the club is the thing he hates. Wait, whoa! Oh! Di tengah mereka happy-happy, si Wade ini malah ke bawah suasana banget sampai dia pun blunder nyebutin nama asli dia. Dan itu didengar sama si Aerox yang udah nyadap si Wade. In the real world. Now you'd be disappointed. My name's Wade. What? Never met. I do know you, Artie. Challenge? No! It's an ambush! Dan gak lama dari itu, mereka pun mulai dikepung sama pasukan IOI. Tapi untungnya, Wade ini beli sebuah item Rubik gitu yang fungsinya bisa ngundurin waktu 60 detik ke belakang. Yang ngebuat mereka pun berhasil selamat. Tapi di sini, Artemis malah jadi marah ke si Wade karena Wade yang udah nganggep Oasis kayak dunia nyata. Sedangkan Artemis beda, dia ke Oasis buat ngantiin si IOI karena perusahaan IOI ngebuat ayahnya ini meninggal dan kelilit banyak utang. I'm doing this to stop IOI. I'm talking about why I just raised his living expenses, then he got sick and he couldn't afford to get out. You distract me. Dari kejadian itu, Aerox ini langsung laporan ke si Nolan tentang penemuan dia yaitu identitas asli si Wade di dunia nyata. Habis dapat informasi itu, Nolan ini ketemuan sama wanita bernama Zendor yang simpelnya dia ini divisi kekerasan pekerja kotor lah. Dan di sini Nolan pun minta bantuan ke si Zendor. Tell me what you need, Nolan. Sedangkan di tempat si Wade, dia yang lagi di luar kagak sadar ternyata dia lagi diawasin sama seseorang pria bertato. Kemudian pas mau masuk ke Oasis, Wade ini dapat undangan seseorang yang ternyata itu adalah si Nolan. Yang intinya Nolan ini berencana buat ngerekrut si Wade dengan tawaran gaji yang gede. Find that Easter egg. There's a bonus. 20, wouldn't you? Smart not to show your age. I don't know about that. What, for the Oasis? Magic items, ships,
You want the ship from Defender? Tapi walaupun tawaran itu sangat menggiurkan, Wade ini mutusin buat tetap kerja sendiri nolak tawaran itu. Karena itulah Nolan pun emosi dan ngasih tahu sekarang dia ini udah tahu lokasi dan identitas asli si Wade. Nggak denger itu, Wade ini langsung bergas buat cabut pergi ke rumah bibinya. If you want to know what I really think you're full of shit. When Watts, born August 12th, but damn, about an explosion in some ghetto trash rat. Alice! Alice! Dan ya, sayangnya Wade ini telat. Ledakan besar pun terjadi dan newasin satu-satunya keluarga si Wade, yaitu bibi dia. Habis itu, Wade ini langsung balik ke tempat persembunyiannya, ngasih tahu si Aitch dan yang lain kalau dia ini baru aja diserang sama orang-orang IOI. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba World, they gotta be coming after you, so wherever you are. Say that again. yang ternyata preman tadi yang nyulik si Wade adalah kelompok si Artemis. Dan inilah sosok asli si Artemis di dunia nyata. It's all the same in the Oasis. Said I would be disappointed when I met you, but you have a birth? Did you just call me Z? Okay. Cool. Di tengah ngobrol-ngobrol santai, Artemis ini tiba-tiba kepikiran tentang petunjuk kunci kedua dan bergas buat masuk Oasis. No, Halliday. At the movies. See November 23 to 27, 2025. Pas di Oasis, Wade dan yang lainnya pun langsung datang ke tempat si kurator buat mindahin mereka keingatan si Halliday pas saat pertama kali kencan sama si Kira. Intinya di sini mereka ini harus nyari sebuah kamar layaknya di film The Shining, film yang ditonton sama si Haley sebelumnya. Tapi si Aitch yang kagak tahu gimana alur cerita film The Shining, dia ini malah jalan-jalan sendirian dan nemuin dua orang bocil yang ternyata Come play with us. ya tiba-tiba cairan merah keluar dari lip dan membawa si Aitch ini ke suatu kamar dengan nomor 237. Pas di dalam, Aitch ini malah ketemu sama satu orang wanita yang lagi mandi. Dan tiba-tiba untungnya Wade ini datang tepat waktu ngebantu. Kemudian pas mereka ini lagi kebingungan di mana kuncinya, Aitch ini cerita kalau dia ngeliat foto si Kira sama si Halliday lagi di pesta. Karena itulah mereka pun langsung nyari ruangan dansa di sana. The leap not taken. The ballroom. Dan benar aja, dugaan si Artemis ini tepat. Halliday bukan takut sama filmnya, tapi dia takut buat nyium si Kira. Karena mereka nggak punya banyak waktu lagi, Artemis mutusin buat ngambil kuncinya seorang diri melompat ke sana. Dan pada akhirnya, Artemis pun berhasil ngambil kunci kedua dan mendapatkan clue buat kunci ketiganya. Karena percapaian itu, di kantor IOI, mereka yang coba ikutin jejak si Wade dan kawan-kawannya, mereka ini dibuat kerepotan di dalam film itu. Sedangkan si Nolan, dia yang ngeliat di papan skor Wade berhasil nambahin satu kunci lagi, langsung hubungin si Jandor kalau si Wade masih hidup. One with the lame tattoo. Enlarge. Karena itulah Jandor ini coba ngebuntutin orang yang ada di TKP kemarin, yaitu si preman bertato. Columbus, find him. If you know the answer ultimate, divide it by the number magic. Malamnya, Wade sama si Artemis ini lagi diskusiin ngebahas tentang clue terbaru buat kunci ketiganya.
Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba markas mereka ini diserang sama pasukan AOI. Karena si Wade ini orang penting sekarang di Oasis buat ngelawan AOI, Artemis ini ngorbanin dirinya biar si Wade ini bisa kabur keluar. Now. Come on. Outstanding debt, currently in excess of 23. Wade yang panik harus kabur kemana, dia ini tiba-tiba disebut sama seseorang buat ke mobilnya. Yang ternyata mereka adalah si Edge, Daito, dan bocil 11 tahun yaitu si So. To meet you here. Samantha, they took her to the loyalty center. Lurai Fortress. Show? World's most badass 11-year-old ever. He knows. Sedangkan di tempat si Artemis, karena utang ayahnya ke AOI masih belum lunas. Alhasil sekarang Artemis ini dipaksa kerja di Oasis, kerja Rodi gitu lah. Lay those charges every 6 feet. IOI will not be. Hey, noob. Keep it moving. Di tempat si Nolan, mereka yang juga udah selesain kunci keduanya, sekarang mereka ini langsung gas ke kunci ketiga. Tapi sekarang berbeda, buat mendapatkan kunci ketiga, mereka ini harus nyelesain sebuah game konsol. Kemudian biar gak ada yang ngeganggu mereka pas lagi berusaha dapetin kunci ketiga, Nolan ini nyuruh si Aerox buat pasang pelindung super kuat di daerah ini. Tapi pas mau balik ke dunia nyata, Nolan ini langsung dibuat kaget dengan kehadiran si Wade sama si Daito di sana. Yang mana mereka ini langsung nanyain di mana keberadaan si Artemis, ring, dan kode aksesnya sekarang. But you gotta put that gun down. You killed my mom's rig she's in and the access code to contact her. Where's the ring? Dan ternyata itu semuanya adalah rekayasa. Aitse udah memanipulasi perangkat si Nolan seolah-olah dia ini ngelihat ada di dunia nyata. Yang mana itu karena kesalahan si Nolan sendiri ninggalin kata sandi dia di bangkunya. Dan itu sempat dilihat sama si Wade pas dia ini diundang. No, he's the Oasis. He's back at his office in the real world, but actually, I'm in. all right, let's get to work. I'm tapped directly into your audio feed. Karena sekarang mereka udah dapat kode akses si Artemis, Wade ini jadinya bisa ngubungin dia. Di sini Artemis kasih tahu apa yang terjadi di sana. Kayak Nolan baru aja masang penghalang tingkat tinggi yang satu-satunya cara matiin itu yaitu dari dalam. It worked. 1F, you are on 10-minute break. Wait, answer me. Okay, it's capital B. Kemudian pas Artemis udah bebas, bukannya langsung cabut pergi, dia ini mutusin buat pergi ke ruangan si Nolan. Dan sebelum pergi, Artemis ini nyuruh si Wade buat nyiapin banyak pasukan karena dia bakal matiin perisainya dari dalam. But Artie, you need to go. You need to raise an army. Sedangkan di tempat si Nolan, dia yang lihat ada yang janggal, dia pun baru sadar kalau ini kagak nyata. Karena itulah Nolan ini langsung bergas ke tempat si Artemis. She just walks out. What spot them? That's not. Sedangkan si Artemis sekarang dia lagi ada di ruangan si Nolan. Di sini Artemis dapat informasi tentang cara mati artefak pelindungnya, yaitu dengan ngucapin sebuah mantra. Dan di tempat si Wade, sekarang dia lagi aktifin siaran langsung ke seluruh warga Oasis, ngajak mereka semua buat bersatu melawan AOI yang bisa merusak Oasis. Only came here to escape the shitty hand that life dealt me. Nolan Sorrento. This guy. Out for the Oasis. Are you willing to fight? In the name of James Halliday himself. Kemudian Artemis yang udah apalin mantranya, sekarang dia coba buat masuk Oasis mendekat ke arah bola pelindungnya.
Pas udah dekat, biar keadaan lebih aman, Artemis ini gunain metode pakai drone, bacain mantranya dari kejauhan tanpa harus ngedekat. Dan ya, Artemis pun berhasil matiin penghalangnya, yang karena itulah sekarang pertempuran final terbesar dalam sejarah Oasis pun dimulai. Kemudian pas Artemis udah ketemu lagi sama si Wade, dia pun ngasih tahu Caesar sekarang lagi menjalankan tantangan akhir mainkan game Atari 2600. Karena itulah sekarang tujuan utama mereka adalah ke sana. Si Nolan yang gak bisa tinggal diem aja. Dia pun akhirnya turun tangan. Gak main-main, dia pun langsung full power keluarin robot Godzilla terkuat dia. Pas si Wade sama si Artemis udah ke pojok, Daito mulai terjun ke medan perang dengan robot andalannya, yaitu Gundam. Walaupun pada akhirnya Daito ini kalah, dia ini berhasil ngulur waktu sampai si Aids ini dengan robot kunonya datang ngebantu. Dan ya, dengan serangan kejutan si Artemis, mereka ini berhasil ngalahin si Nolan beserta Godzilla-nya. Karena itulah sekarang mereka berdua ini bergas buat maju ke depan. Sedangkan di tempat si Nolan, karena tahu si Artemis masih ada di tempat dia ini coba buat cek satu persatu orang yang ada di sana. Karena situasi si Artemis sekarang gawat di dunia nyata, Wade ini langsung tembak si Artemis dan nyuruh si Artemis ini buat pergi ke lokasi dia di dunia nyata. Wade, no. You're in. Dan akhirnya mereka ini berhasil nyampe di tempat tantangan terakhir dan ngelihat ada salah seorang tadi baru aja menangin gamenya, tapi akhirnya orang itu tewas. Karena itulah Wade ini sadar kalau ini bukan sekedar menang tapi permainan. Pasti ada rahasia di sana, sesuai kata-kata si Halliday, cari di tempat yang gelap. Tapi gak lama dari itu, Nolan sama si Aerox ini datang nyara si Sol. Di sini si Nolan ternyata udah gak berniat buat menangin kompetisinya lagi dan malah berniat buat musnahin semua orang di Oasis pakai artefak OP yang dia punya. I will never. But this is my world, Sorrento. Oh. No! Dan ya, pada akhirnya Nolan ini berhasil aktifin artefak itu dan ngeratain semua player yang ada di Oasis. Sedangkan di tempat si Wade, dia ini masih hidup karena ternyata koin yang dikasih si kurator sebelumnya bukan koin biasa, itu adalah nyawa tambahan. See, he's still alive. Thanks, Curator. So Halliday. Damn it, we tried adventure.
Dan di jalan, Artemis ini akhirnya ketemu sama mobil si Aich dan dia pun kaget sama si Wade yang masih hidup. I wasn't expecting a late 30s model postal. What? Do I have to wear a sign say? Di tempat si Jandor, dia yang lagi nerusirin kota pakai drone, akhirnya nemuin mobil si Aich. Karena itulah Nolan yang langsung bergas buat ke sana. Dia yang dipengen selesain dengan tangannya sendiri. Finale, tell me something good. Send me coordinates. Maybe you should leave this to me, Nolan. Kita balik ke Oasis. Wade yang sekarang tinggal sendiri. Sistem pun mulai nayangin aksi si Wade yang coba buat nyelesain tantangan akhirnya secara live ke semua pengguna. What's going on out there? That's why he created the first digital Easter egg. The creator's name. Dan ya, akhirnya Wade tidak berhasil nyelesain tantangan ketiganya, dapetin kunci terakhir dia. Tapi gak dari itu, mobil dari pasukan si Nolan udah mulai ngejar ngerusuhin mobil mereka. Pas semua kunci udah berhasil dipasang, Wade ini langsung disambut sama avatar si Halliday yang ngasih sebuah pulpen buat si Wade ini tanda tanganin surat kepemilikan Oasis. That's it. Now you just sign these. Sedangkan di dunia nyata, Jandor ini mulai masuk ke dalam mobil yang ngebuat pergelutan pun terjadi. I'm gonna need a second. Dan di tempat si Wade, karena dia yang udah ngikutin banget kisah hidup si Haley, dia pun sadar kalau ini adalah ujian. Dia gak mau tanda tanganin kontrak itu, gak mau ngelakuin kesalahan kayak apa yang dilakuin si Haley dulu. I just needed to be sure. This can't be the end. Grew up. Ya, ternyata dugaan si Wade ini benar. Tiba-tiba ruangan pun berubah jadi kamar si Halliday. Di sini Halliday ngasih tahu sebuah tombol yang kalau dipencet seluruh simulasi bakal mati serta menghapus seluruh data cadangan server. Come on, this is the button. You have to go. I know I do. So now's the time. Di dunia nyata, mereka yang udah sampai di Ohio kedatangan si Nolan yang berniat buat ngegagalin si Wade. Kita balik ke tempat si Wade. Sekarang dia ini lagi nungguin si Halliday buat ngasihin Easter egg-nya. Telur yang selama ini jadi dambaan orang-orang. Terrifying and painful as Please! Dan gak lama dari itu, Nolan ini datang. Tapi pas dia ini ngeliat si Wade udah berhasil dapetin Easter egg-nya, dia pun mutusin ngurungin niatnya itu dan nyerahin diri ke polisi. You did it. In your head. Walk back towards me. Serta gak lama dari itu, mereka ini kedatangan seseorang yaitu si Morrow, sahabat si Halliday dulu. Yang mana tujuannya buat minta tanda tangan si Wade sebagai hadiah Wade yang udah berhasil menangin Easter egg-nya. Tapi di sini Wade mutusin buat ngebagi semua hadiahnya itu ke klien dia. The people you need right now, lawyer. I'm splitting it with my clan. Pas Wade yang ngobrol-ngobrol santai sama si Morrow, di sini Morrow ngelakuin hal yang gak asing buat si Wade, yaitu ngelempar koin. Yang ternyata Morrow adalah si kurator yang selama ini ngebantu dia di Halliday Jurnalis.
Watching a little closer than most. I mean nothing about the contest, so there was no rule about me losing. You're the curator? Wasn't the key. It was you, Mr. Morrow. Dan sekarang resmi sudah Wade dan Claire yang ngambil alih Oasis. Dan hal pertama yang mereka lakuin adalah menjadikan si Morrow sebagai konsultan tak eksklusif. Gaji yang dia pengen sebesar 25 sen dan seperempat. Dengan bantuan si Morrow, gerakan mereka kedua buat Oasis adalah melarang setiap pusat loyalty mengakses Oasis yang membuat IOI menutup semuanya. Buat hal ketiga, ini cukup agak mengagetkan buat semua orang karena buat kedepannya Oasis bakal tutup di hari Selasa dan Kamis. Tujuannya biar mereka semua ini gak terlalu terlena sama dunia virtual dan menyadari kalau dunia nyata itu sangat penting. Dengan si Wade dan kliennya yang berhasil ngambil alih Oasis, cerita film kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.